Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, agar supaya saat kami baca merenungkan firman-Mu, maka dengan sukacita kami menerimanya, kami memberlakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap memberlakukan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perpecahan dalam Jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah saudara-saudara bacaan kita yang akan kita renungkan bersama di saat ini. Pada saat Paulus mengirimkan suratnya bagi orang percaya di Korintus, ada beberapa orang yang mulai membentuk kelompok-kelompok tertentu dan kemudian secara luar biasa mulai mengkultuskan, mulai mengidolai seseorang utusan dan bukan yang mengutus. Kita melihat di sini bahwa kelompok Apolos adalah kelompok yang menyenangi retorika yang lebih halus. Karena Apolos berasal dari Alexandria. Kelompok Apolos ini menyenangi hikmat yang lebih tinggi ketimbang iman sederhana yang diberitakan oleh Paulus. Begitulah ungkapan orang Apolos. Begitulah ungkapan orang-orang yang ada dalam kelompok Apolos. Sedangkan kelompok Kefas merujuk kepada orang-orang yang mengikuti Petrus sebagai rasul utama. Dan karenanya tradisi Yahudi terus dipertahankan dan merasa itu yang paling benar. Sedangkan kelompok yang lain yaitu Kristus menjadikan kelompok mereka superior, lebih dari kelompok-kelompok yang lain, karena memakai nama Kristus untuk membedakan mereka dari kelompok-kelompok yang lain. Dan oleh karena pengkultusan ini, mata mereka yaitu kelompok-kelompok ini telah dibutakan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus diabaikan. Mereka merasa kelompok mereka lah yang paling benar. Bandingkan ayat yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Karenanya Paulus dalam ayat 13 awal mengungkapkan, adakah Kristus terbagi-bagi? Dan saudara-saudara, pengelompokan dan pengkultusan pribadi ini berdampak kepada ajaran baptisan, bahwa bukan lagi Tuhan yang menjadi sentral,
tetapi lebih kepada siapa yang membaptis. Atau dengan kata lain, bukan dalam nama siapa seseorang dibaptiskan, tetapi lebih kepada siapakah yang telah membaptiskan. Kita melihat di sini bahwa orang Korintus mulai mengkultuskan pribadi diri seseorang yang diutus. Sekali lagi, yang diutus. Dan bukan lagi berpusat siapa yang mengutus mereka. Oleh karenanya dengan tegas Paulus membahasakan sekaligus menegaskan di ayat 13 bagian akhir. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ayat 15. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga dalam ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat dan perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Dalam hal ini Paulus melihat potensi terjadinya perpecahan dalam jemaat. Hal ini bisa terjadi karena Paulus menyadari betapa kayanya karunia-karunia yang dimiliki oleh orang-orang di Korintus. Dan oleh karena kekayaan tersebut mereka mencari hal-hal yang sayangnya hanya menyenangkan hati mereka berdasarkan keinginan-keinginan mereka dan tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Paulus tentu tidak menghendaki hal itu terjadi. Dan ia bersyukur bahwa ada begitu banyak orang yang juga peduli atas pelayanan yang ia kerjakan. Sebagaimana dalam bacaan ini, ada sahabatnya, yaitu orang-orang Kloe yang menyampaikan permasalahan yang terjadi di Korintus. Dengan mendengar maka ia memahami dan dapat merespon setiap permasalahan yang terjadi dalam jemaat. Dan tentu apa yang dilakukan Paulus adalah untuk kembali membuat mereka yang telah terkotak-kotak ini untuk hidup dalam kebersamaan. Sekalipun dengan karunia yang berbeda-beda akan terus memandang kepada salib Kristus sebagai pusat, sebagai yang utama, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Dengan demikian saudara-saudaraku, dari bacaan ini maka ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan. Pertama, supaya kita tidak terpecah. Ungkapan Yunaninya skismata. Maka kita harus terus-menerus bersatu, sehati sepikir serta seia sekata, sebagaimana dibahasakan di ayatnya yang ke-10. Dalam terjemahan aslinya dibahasakan supaya kamu semua mengatakan yang sama. Aute legete pantes. Memang menjadi satu perlu kekompakan, bukan pengelompokan. Karena terkadang dengan pengelompokan kita menjadi komunitas yang memisahkan diri. Dan tak jarang kemudian membanggakan diri. Hal yang kedua, pengelompokan diperlukan untuk mempermudah sesuatu, bukan menjadikan sesuatu menjadi lebih sulit. Misalnya, di jemaat ada kolom-kolom, juga ada kelompok-kelompok pelayanan kategorial. Hal ini dilakukan tentu bukan untuk membuat terpisah atau membuat sesuatu menjadi beda, tetapi lebih kepada bagaimana efektivitas atau efisiensi pelayanan bisa terjadi, terjangkau dan terlayani. Bukan sebaliknya, kemudian tiap kolom dan pelayanan kategorial menunjukkan superioritasnya atas segala karunia yang dia miliki. Dan kemudian memandang yang lain lebih berada di bawahnya. Dan kelompok kategorialnya atau kolomnya berada di atas dari yang lain. Ingatlah bahwa itu semua untuk semakin memperkaya dan memperlengkapi setiap anugerah dan karunia yang Tuhan beri secara berbeda-beda kepada setiap orang. Hal ini membuat kita belajar bahwa tidak ada keuntungan dari pengelompokan-pengelompokan seperti kelompok-kelompok Apolos, Paulus, Kefas ataupun Kristus. Karena itu lebih kepada penonjolan diri seseorang. Hal yang ketiga, sehubungan dengan penonjolan diri di atas maka kita sadar dan tetap melek agar supaya tidak menjadi pribadi yang kemudian mengkultuskan, mengidolakan, dan yang lebih berbahaya mengagungkan seseorang lebih dari Tuhan. Sadar atau tidak memang hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecil, kadang-kadang ketika kita masuk gereja kita seringkali bertanya atau ingin melihat warta jemaat untuk memastikan siapa yang akan menjadi kadim atau pengkhotbah. Dan terkadang kalau pengkhotbah A, maka dia tidak akan masuk pada jam saat pengkhotbah A ini menjadi pelayan.
melayani di jam itu. Dia akan mencari pengkhotbah yang lain. Tanpa kita sadari, kita telah beribadah karena seseorang pengkhotbah dan bukan karena Tuhan. Hal yang keempat, dari ayat 11 kita diajak untuk seperti keluarga Chloe yang memberitahukan kepada Paulus tentang permasalahan yang terjadi di Korintus. Jadilah jemaat yang tidak diam tapi aktif untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita salah. Dan jangan menjadi jemaat yang hanya diam walaupun kita tahu hal itu salah. Mari saling membangun pertumbuhan iman jemaat dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudaraku, hal yang kelima dan yang terakhir. Kuasa atau otoritas yang kita miliki adalah untuk memberitakan Injil. Sebagaimana hal ini diingatkan Paulus kepada kita melalui ayatnya yang ke-17. Dan kuasa ini bukan hanya tentang kepandaian bicara, sebagaimana yang diterjemahkan hikmat perkataan. Tapi bagaimana kehendak Tuhan dan pengenalan akan keselamatan lewat salib Kristus menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Dengan kata lain, kehidupan kekristenan bukan hanya soal bicara, tapi bagaimana percaya dan berbuat, karena itulah iman. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Jadikan kami dengan setia untuk terus memeliharanya dalam kehidupan iman kami. Kami melakukannya dalam setiap hidup yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Terpujilah Engkau, firman kehidupan yang terus-menerus mengingatkan kami di tengah-tengah tanggung jawab iman percaya. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin.